Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Setiaji dengan NIM 2212181048. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem komunikasi data. Oke, dapat kita lihat terdapat 5 buah item atau 3 buah golongan, yaitu yang pertama yaitu source system yang terbagi dengan source dan transmitter, kemudian transmission system, kemudian destination system yang terbagi dari receiver dan destination. Oke, selanjutnya kita dapat lihat model dari komunikasi. Yang pertama berupa input dari informasi berupa teks, kemudian masuk ke source, output data berupa digital bit stream, kemudian masuk ke transmitter, output dari transmitter analog sinyal, kemudian masuk ke transmission system, outputnya analog sinyal, kemudian masuk ke receiver, output dari receiver digital bit, kemudian ke destination, dan output informationnya berupa teks. Selanjutnya dapat kita lihat perkembangan telekomunikasi pada tahun 1880. Networknya yaitu telepon, trafficnya voice, switching teknologinya yaitu circuit switching analogi, transmission datanya yaitu copper dan microwave. Pada tahun 1960 networknya udah berupa digital, kemudian trafficnya masih voice, switching teknologinya menggunakan circuit switching digital, transmission datanya masih menggunakan copper dan microwave dan satelit. Kemudian pada tahun 1990 networknya udah wireline and wireless, trafficnya multimedia, switching teknologinya cell switching ATM, transmission medianya copper, microwave, satelit, fiber optik. Oke, selanjutnya kita lihat model jaringan. Transmitter terbagi menjadi beberapa item: customer premise, equipment, telepon, PBX, PAX, multiplex, modem. Kemudian transport mechanism, transformasi pengirimannya, network access, subscriber loop, PBX trunk, kemudian ada receiver. Kemudian node jaringan. Node pada jaringan adalah mesin atau komputer yang menyediakan koneksi bagi user dalam kasus circuit switching atau merelay data user dalam kasus komunikasi data. Node dapat berupa customer node, switching node, transmission node, dan service node. Node juga dapat diklasifikasikan sebagai terminal yang berupa terminal CRT, PC, workstation, telepon, kemudian host, komputer besar atau workstation besar, multiprocessor atau concentrators, kemudian switch lokal, memungkinkan fasilitas dan device yang terhubung untuk berkomunikasi secara langsung satu dengan yang lainnya. Switch tandem untuk interkoneksi antar node. Gateway, peralatan untuk interkoneksi antar jaringan. Kemudian fungsi-fungsi jaringan komunikasi. Fungsi dasar yang harus dilaksanakan oleh jaringan telekomunikasi yaitu 1. Switching untuk interkoneksi kanal, kemudian routing untuk memilih sebuah lintasan untuk persyaratan tertentu, selanjutnya flow control memperlambat atau menolak traffic, konversi kecepatan dan node. Keamanan mencegah akses dari tidak yang berhak. Kemudian backup mampu berinteraksi terhadap gagal, monitoring kegagalan traffic, akuntabilitas internetworking untuk menyediakan komunikasi dengan dan melalui jaringan lain. Kemudian manajemen jaringan untuk memanage resource jaringan. Selanjutnya klasifikasi jaringan. Node jaringan mempunyai berbagai nama yang berbeda. 1. Data Circuit Terminating Equipment atau DTE, ITU, Interface Message Processor atau IMP, ARPANET, switch jaringan telepon, router, LAN, dan sebagainya. Kemudian peralatan user bisa disebut data terminal equipment atau DTE, terminal, terponsel, host, PC, dan workstation, dan lain-lain. Giring
Pola dari topologi ring hampir sama dengan topologi bus, tetapi kedua terminal yang berada di ujung saling dihubungkan sehingga hubungan antar terminal berlangsung dalam satu lingkaran tertutup. Keuntungannya, kegagalan koneksi akibat gangguan media dapat diatasi dengan jaringan lain yang masih terhubung. Penggunaan sambungan point-to-point membuat transmission error dapat diperkecil. Kerugian, transfer data menjadi lambat bila data yang dikirim melalui banyak komputer. Topologi bus merupakan topologi yang menghubungkan semua terminal ke satu jalur komunikasi yang kedua ujungnya ditutup dengan terminator. Terminator adalah perangkat yang menyediakan resistansi listrik untuk menyerap sinyal pada akhir transmisi sambungan agar sinyal tidak terlontar kembali dan diterima oleh stasiun jaringan. Keuntungannya murah karena tidak memakai banyak media dan kabel yang dipakai sudah umum. Setiap komputer dapat saling berhubungan secara langsung. Kerugian, sering terjadi hang, crosstalk, ketika lebih dari satu pasang memakai jalur di waktu yang sama. Selanjutnya, topologi star. Pada topologi star, terdapat sebuah terminal pusat atau hub atau switch yang mengatur dan mengendalikan semua kegiatan komunikasi data. Traffic data mengalir dari node ke terminal pusat dan diteruskan ke node station tujuan. Keuntungan, akses station lain, klien atau server, lebih cepat. Dapat menerima workstation baru selama port di center node, hub atau switch tersedia. Hub atau switch bertindak sebagai konsentrator. Hub atau switch dapat disusun seri atau bertingkat untuk menambah jumlah station yang terkoneksi di jaringan, mendukung user yang banyak dibanding topologi bus maupun ring. Kerugian, bila traffic data cukup tinggi dan terjadi collision, semua komunikasi akan ditunda dan koneksi akan dilanjutkan atau dipersilahkan dengan cara random ketika hub atau switch mendeteksi tidak ada jalur yang sedang digunakan oleh node lain. Klasifikasi jaringan. Jaringan juga dapat diklasifikasikan berdasarkan cakupan geografisnya. 1. LAN area network dibatasi beberapa kilometer kantor atau kampus. Metropolitan area network atau MAN puluhan kilometer kota. Kemudian wide area network atau WAN ratusan sampai ribuan kilometer. Terrestrial radio network. Kemudian wireless communication. Dan yang terakhir satellite network yang bisa mencakup seluruh dunia. Klasifikasi jaringan lainnya central versus distributed control regime, public versus privat atau kepemilikan, voice data dan video atau tipe informasi, analog digital, radio, satelit, teknik transmisi, mesh, mat, bus, ring, star, tree atau topologi, broadband atau narrowband, data rate dan kecepatan respon, single media atau miss telepon atau multimedia miss broadband ISDN. Arsitektur jaringan. Untuk mengurangi kerumitan jaringan diorganisasikan sebagai suatu tumpukan level atau layer. Tujuan tiap layer adalah memberikan layanan kepada layer yang berada di atasnya. Tiap layer memiliki protokolnya masing-masing. Protokol adalah aturan suatu percakapan dapat dilakukan. Protokol layer N pada suatu mesin akan berbicara dengan protokol layer N pula pada mesin lainnya. Himpunan layer dan protokol disebut arsitektur jaringan. Fungsi-fungsi dari protokol. Enkapsulasi atau pembungkusan paket data, segmentasi dan perakitan ulang, kontrol koneksi, pengiriman berurutan, kontrol aliran data flow control, kontrol kesalahan error control, pengalamatan, multiplexing, dan layanan transmisi. Tipe layanan connection oriented, serupa model telepon. Pengiriman mendorong objek bit pada sebuah ujung dan si penerima mengambil bit di ujung lainnya sesuai dengan urutannya. Berdasarkan kualitas layanan, quality of service, connection oriented, dan reliable bila layanan yang bersangkutan tidak pernah kehilangan data. Biasanya dengan acknowledgement.
Dengan adanya acknowledgement, kemudian terjadinya delay akan membuat koneksi menjadi unreliable. Contoh digital voice. Byte stream, aliran byte, tidak ada batas ukuran pesan. Contoh remote login. Ketika menerima 2 KB, sulit ditentukan apakah pesan tersebut telah diterima sebagai 2 KB atau 2 pesan 1 KB. Selanjutnya, message sequence. Ukuran pesan telah ditentukan. Contoh urutan halaman. Bila 2 pesan 1 KB dikirimkan, keduanya akan tiba di tujuan sebagai 12 pesan 1 KB yang berlainan. Connection oriented. Kemudian serupa model layanan sistem surat pos. Setiap paket dapat memiliki alamat yang dituju, mempunyai rutenya masing-masing yang independen. Paket dapat diterima dalam suatu urutan yang tidak sama pada saat dikirimkan. Unreliable connectionless, tidak menggunakan acknowledgement, sering disebut dengan datagram, contoh telegram. Untuk keperluan pengiriman paket yang pendek atau kecil tetapi memiliki tingkat aksesibilitas tinggi, digunakan layanan acknowledgement datagram. Layanan request reply, sebuah datagram berisi permintaan dan balasan yang diterima merupakan jawabannya. Oke, sirkuit switching. Sirkuit fisik dibangun di antara titik-titik ujung yang berkomunikasi lintasan selama durasi percakapan. Setelah dibangun, sinyal bidireksional dapat mengalir secara kontinu. Kualitas lintasan dijamin selama durasi panggilan 3 pas dalam life cycle suatu koneksi. Pembangunan sirkuit, transfer data, penutupan sirkuit. Jika sirkuit tidak tersedia atau sinyal sibuk, delay untuk membangun sirkuit relatif besar. Contoh jaringan telepon ISDN. Sirkuit switching atau jaringan telepon. Dapat kita lihat, tiap panggilan telepon dialokasikan 64 KB per second sehingga 2,5 GB per second saluran terang terhadap muatan 39.000 panggilan. Alurnya, sumber pembagi akan mengirimkan data ke sentral lokal, kemudian akan masuk ke sentral trunk atau trunk exchange, kemudian masuk ke sentral lokal atau central office CO, kemudian disalurkan ke tujuan yang dipanggil. Packet switching. Pesan dipotong-potong menjadi sejumlah data yang lebih pendek yang disebut dengan paket. Setiap paket dilengkapi alamat sumber dan tujuan. Paket-paket ini diterima, disimpan, diproses, lalu ditransmisikan lagi oleh setiap node dalam jaringan yang dilewati sampai akhirnya mencapai tujuan. Pada titik ini tidak ada resource jaringan yang didedikasikan. Penggunaan resource jaringan lebih efisien tetapi ada potensi kongesti. Paket switching. Paket akan dikirimkan dalam format deretan bit disebut paket. Paket mempunyai struktur berikut: header, data, dan trailer. Header dan trailer membuat kontrol atau miss address tujuan checksum. Tiap paket diteruskan melalui jaringan dari node ke node sepanjang lintasan atau routing. Pada setiap node, paket diterima, disimpan sementara dan diteruskan ke node berikut, store and forward network. Kapasitas tidak dialokasikan untuk paket-paket. Mengapa internet menggunakan paket switching? Efisiensi penggunaan link yang mahal. Link diasumsikan mahal dan langka. Paket switching memungkinkan banyak aliran pasti untuk menggunakan bersama link secara efisien. Sirkuit switching jarang digunakan untuk jaringan data karena sangat tidak efisien dalam penggunaan link. Ketahanan terhadap kegagalan link dan router. Untuk keandalan yang tinggi, internet harus menggunakan subnet datagram sehingga jika beberapa link atau router rusak, message dapat diroutekan. Oke, selanjutnya virtual circuit packet switching. Hybrid dari sirkuit switching dan paket switching, data message ditransmisikan dalam bentuk paket-paket dengan ukuran maksimum tertentu.
Semua paket-paket dari suatu aliran paket melalui lintasan yang sudah dibangun yang sama. Jaminan dalam urutan pengiriman paket. Paket-paket dari visi yang berbeda dapat saling disisipkan. Contoh X.2,5 frame relay, ATM. Virtual Circuit Packet Switching PAS. Komunikasi dengan VC paket switching berlangsung dalam 3 fase dibandingkan persamaan dan perbedaan dengan sirkuit switching. Pembangunan VC, transfer data, penutupan PC. Header paket tidak perlu memuat informasi penuh dari alamat tujuan. Sirkuit switching versus paket switching. Keuntungan paling penting dari paket switching terhadap sirkuit switching dapat mengeksploit statistical multiplex. Penggunaan bandwidth yang efisien. Secara statistik, rasio antara peak dan average rate adalah 3:1 untuk audio dan 15:1 untuk traffic data. Namun, paket switching perlu menangani kongesti. Router lebih kompleks, lebih sulit untuk mendapatkan servis jaringan yang baik, misalnya delay dan jaminan bandwidth. Dalam praktek, kombinasi IP over SONET, IP over frame delay